Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah adalah surat Makkiyah. Makkiyah sebagaimana sering kita sampaikan itu diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Sehingga audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka ciri utama surat-surat Makkiyah adalah berbicara tentang akidah, di mana mereka menolak kenabian Nabi SAW dan juga menolak Al-Quran, ya, menolak hari kiamat. Ini 3 poin akidah yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Quraisy ya, ketika Nabi berdakwah di Makkah, yaitu mereka menolak adanya hari kebangkitan, mereka menolak kerasulan Muhammad SAW dan juga mereka menolak adanya Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum seluruh ayat adalah surat ayat-ayat Makkiyah kecuali 3 ayat ya. Sebenarnya mengatakan kecuali 3 ayat adalah turun di kota Madinah, yaitu dari firman Allah afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan ya, sampai 3 ayat selanjutnya ya. Ada yang mengatakan 5 ayat dimulai dari tatajafa junubuhum ya, tapi intinya secara umum 30 ayat atau 29 ayat seluruhnya adalah Makkiyah kecuali 3 atau 5 ayat. Dan surat As-Sajdah bersama surat Al-Insan adalah 2 surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat fajar di hari Jumat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi SAW kana yaqra'u fi sholatil fajr yaumal jum'ah alif lam mim tanzil As-Sajdah wa hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Ya, bahwasanya kata Ibnu Abbas Rasulullah SAW membaca di sholat fajar di hari Jumat rakaat pertama alif lam mim tanzil As-Sajdah yang akan kita bahas. Rakaat kedua surat Al-Insan hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Yang kedua surat ini ya mengingatkan tentang hari akhirat ya, mengingatkan tentang hari kebangkitan, dan ini disunnah bagi kita tatkala hari Jumat untuk membaca 2 surat ini di rakaat pertama dan rakaat kedua. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Tapi kita akan masuk ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim ya. Tanzilul ya. Kitabillah raiba fihi min rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala alif lam mim ya, alif lam mim ya. Pendapat yang lebih kuat, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih kuat alif lam mim sebagaimana sering kita sampaikan adalah huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terpotong-potong ya, tidak dibaca sebagai satu kata, tapi dibaca per huruf. Makanya tidak dibaca alam, tetapi dibaca alif lam mim. Ketika dia dibaca per huruf, maka tidak perlu untuk diartikan. Maka tidak perlu diartikan karena dibacanya per huruf. Karena kalau mau diartikan, kalau dia terangkai menjadi kata, ya, huruf hijaiyah itu kalau terangkai menjadi kata baru bisa kita tafsirkan. Tapi kalau dibaca sebagai per huruf, maka tidak perlu ditafsirkan. Oleh karenanya apa hikmahnya Allah buka surat dengan al-huruf al-muqatta'ah, ini juga sering kita sampaikan, untuk mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka ahli bahasa Arab, bahwasanya Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab yang mereka pakar bahasa Arab, mereka para syu'ara, mereka ahli syair, dan mereka berbicara dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa yang mereka ucapkan sehari-hari adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan seterusnya. Di antaranya huruf hijaiyah tersebut alif lam mim. Namun meskipun mereka tahu betul bahasa Arab dan mereka pakar bahasa Arab, namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Maka kalau ada surat-surat, biasanya kalau dibuka dengan huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, maka itu biasanya untuk menunjukkan tentang tantangan tentang Al-Quran. Makanya contoh, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih ya. Begitu bilang alif lam mim, Allah mengatakan dzalikal kitab, langsung bicara tentang Al-Quran. Ya, seperti ini juga. Alif lam mim tanzilul kitabillah raiba fihi min rabbil alamin. Alif lam mim ya, diturunkan dari Rabbul Alamin tentang Al-Qur'an. Kemudian juga misalnya Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Kemudian Allah sebut tentang Al-Qur'an. Hamim,
tanzilul kitabi, ya. Sering Allah menyebutkan huruf muqatta'ah, maka Allah menyebutkan Al-Qur'an. Sama seperti dalam surat ini, kata Allah Alif Lam Mim, tanzilul kitab. Ya. Al-kitab, Al-Qur'an yang diturunkan. Al-kitab maksudnya Al-Qur'an. Yang diturunkan. Ya. Yang diturunkan. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin. Dari Rabbil Alamin. Ya. Rabbil Alamin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Benar. Jadi orang-orang musyrikin harusnya tidak ragu, ya. Mereka bisa cek isi Al-Qur'an tidak ada pertentangan dalamnya sama sekali, ya. Kemudian mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mampu membuat semisal Al-Qur'an, bahkan tidak mampu mendatangkan 10 surat seperti Al-Qur'an, bahkan tidak mampu mendatangkan 1 surat seperti Al-Qur'an. Jadi tidak ada keraguan, bisa dicek, ya. Kemudian min Rabbil Alamin. Allah menggandingkan kata Rabb di sini. Rabb yaitu rububiyah. Kita tahu rububiyah di antara sifat rububiyah Allah itu masalah pengaturan terhadap makhluk, ya. Rububiyah Allah artinya pengaturan terhadap makhluk. Ya, dari kata sebagian ulama dari kata tarbiyah, ya. Dari kata tarbiyah, yaitu Allah mentarbiyah makhluk. Dan di antara cara Allah mentarbiyah makhluk adalah dengan Al-Qur'an. Di antara cara Allah mentarbiyah makhluk dengan selain mengutus Rasulullah adalah dengan Al-Qur'an. Allah mentarbiyah makhluk dengan Al-Qur'an. Makhluk maksudnya manusia dengan Al-Qur'an. Dan ini adalah tarbiyah yang terbaik, ya. Dengan Al-Qur'an maka mereka bisa terbina akhlak mereka, mereka mengenal hukum-hukum, mereka bisa berjalan dengan baik selama mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kapan mereka meninggalkan Al-Qur'an maka mereka akan celaka, mereka akan sengsara. Maka Allah menyebutkan turunnya Al-Qur'an, setelah itu Allah menyebutkan sifat rububiyahnya. Seakan-akan Allah berkata, ketahuilah bahwasanya turunnya Al-Qur'an adalah konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah turunkan Al-Qur'an demi kebahagiaan mereka. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Am yaquluna iftara. Allah buat pertanyaan di sini. Apakah mereka berkata Muhammad yang mengarang Al-Qur'an? Apakah mereka berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengarang Al-Qur'an? Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sikap takjub, ya, sikap takjub Allah. Sikap takjub, heran, ya. Kenapa? Kenapa mereka bertanya, ya? Mereka kenapa bertanya? Allah takjub, ya. Am yaquluna iftara. Kenapa mereka bertanya? Mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an dari si Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang perlu takjub. Ya, perlu ditanyakan. Kenapa? Karena Quraisy tahu. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak bisa baca dan tulis. Kemudian mereka juga tahu bahwasanya mereka tidak mampu mengarang seperti Al-Qur'an. Mengarang seperti Al-Qur'an padahal mereka ahli syair. Ya, padahal mereka ahli syair. Sehingga ketika mereka bertanya atau mereka menuduh Al-Qur'an adalah karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah suatu yang patut dipertanyakan, ya. Am yaquluna iftara. Apakah mereka berani mengatakan Al-Qur'an karangan Muhammad? Mereka tahu ini bukan karangan Muhammad, ya. Seakan-akan juga kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, seakan-akan mereka juga menuduh Muhammad berdusta.
Dan ini adalah kedustaan yang sangat besar mengatakan ini dari Tuhan. Padahal mereka selama ini tahu Muhammadlah Al-Amin. Muhammadlah Al-Amin, yang terpercaya. Maka aneh mereka menuduh Muhammad SAW mengarang Al-Quran. Ya. Ya. Kemudian mereka seakan-akan juga menuduh bahwasanya manusia bisa meniru firman Tuhan. Firman Tuhan. Berdasarkan perkara ini, maka pantaslah kemudian Allah berkata, am yaquluna naftara. Apakah mereka berani berkata ini karangan Muhammad? Mereka tahu Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, gimana mau ngarang Al-Quran? Mereka tahu Muhammad bukan penyair. Mereka tahu Muhammad bukan penyair. Mereka tahu hal tersebut. Mereka tahu mereka tidak mampu mengarang seperti Al-Quran. Mereka tahu mereka adalah Muhammad adalah orang yang terpercaya, kemudian mereka nekat nuduh Muhammad berdusta. Mereka tahu Al-Quran tidak bisa ditiru, dan mereka seakan-akan menuduh manusia bisa membuat seperti firman Allah. Inilah kenapa seakan-akan Allah membuat pertanyaan kepada mereka yang menunjukkan bahwasanya pertanyaan mereka itu aneh karena tidak pantas untuk dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbik. Tunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Perhatikan sini. Allah bantah, kata Allah, bal huwal haqqu. Justru Al-Quran itu haqqu min rabbik. Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Benar-benar isinya, dan benar-benar dari Tuhanmu. Benar dari Tuhanmu. Ya. Dan itu mereka tahu. Sungguhnya mereka hanya membangkang, hanya inat. Sudah tahu bahwasanya mereka salah, namun mereka nekat ngeyel. Ya. Maka Allah bantah, kata Allah, Al-Quran benar-benar dari Rabbmu. Kemudian ditunzir, untuk memperingatkan suatu kaum yang belum datang kepada mereka sebelum engkau seorang memberi peringatan. Ya. Kata Allah, untuk Al-Quran, ya, untuk kau beri peringatan kepada suatu kaum yang sebelumnya belum datang pemberi peringatan kepada mereka. Memberi peringatan kepada mereka. Baik, di sini kaum di sini untuk kau beri peringatan kepada suatu kaum. Kaum di sini ada dua pendapat, ya. Dua pendapat. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan kaum di sini maksudnya adalah Arab atau Quraisy, ya. Arab atau Quraisy. Pendapat yang kedua, kaum maksudnya seluruh umat manusia. Artinya di Arab belum pernah ada Rasul yang diutus. Tapi pendapat ini dikritiki. Memang benar tidak ada Nabi di Arab. Namun pertanyaan, bukankah sebelumnya ada Nabi Ismail? Bukankah sebelumnya ada Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Ibrahim dan Ismail yang bangun Ka'bah? Ya. Sementara Allah mengatakan, kau beri peringatan kepada suatu kaum yang belum pernah datang kepada mereka pemberi peringatan. Ini belum ada Rasul sebelumnya. Lantas bagaimana Ismail? Maka dibantah oleh para ulama. Mereka mengatakan, bedanya, ya, pertama dengan dua jawaban. Yang pertama, Ismail alaihissalam, ya, hanya berdakwah kepada keluarganya. Berdakwah kepada keluarganya dan juga kabilah Jurhum.
dan kabilah Jurhum, keluarga istrinya. Kabilah Jurhum dari Yaman dia. Makanya Allah mengatakan wa kana ya'muru ahlahu bis-salati bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya dalam surat Maryam. Adalah Ismail menyuruh keluarganya untuk salat dan bayar zakat dan dia diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ismail alaihissalam tidak dikenal dia kemudian pergi ke kampung-kampung Arab di sana sini untuk berdakwah. Tidak, dia tinggal di Mekah, kemudian dia menikah, dia punya anak, dia alaihissalam mendakwahi keluarganya dan anak-anaknya saja. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, maksud dari Arab, maksud dari kaum Quraisy, maksudnya setelah mereka menjadi satu kabilah yang kuat, tidak pernah ada Rasul yang datang kepada mereka. Tidak pernah ada Rasul. Ada Rasul yang datang. Jadi bukankah ketika Nabi Ismail alaihissalam di Mekah, Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Jurhumiyah, kemudian punya anak kemudian akhirnya muncullah namanya Quraisy. Jadi Ismail punya anak sampai kepada Adnan, ya. Antara Adnan sampai Ismail, wallahu alam nasabnya tidak jelas oleh para penulis nasab, tetapi dari Adnan ya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam jelas nasabnya. Nah, dari keturunan Adnan muncullah seorang namanya Fihr bin Malik dan dia adalah nenek moyang Quraisy. Setelah itu baru terbentuk kabilah Quraisy. Setelah terbentuk kabilah Quraisy belum pernah ada rasul yang datang. Maka kalau kita maknakan kepada kaum Quraisy atau kaum Arab dengan maksud setelah terbentuk kabilah Quraisy, maka memang belum pernah ada rasul yang datang kepada mereka. Karena Ismail datang jauh sebelum terbentuknya kabilah Quraisy. Ya. Ini pendapat pertama, pendapat ini kebanyakan para ulama mengatakan demikian. Kau ingatkan kaum ya yang ada di kota Mekah tatkala itu ya. Setelah kau ingatkan mereka, kau juga ingatkan seluruh umat manusia. Tapi asalnya kau datang mengingatkan mereka. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan qauman ma atahum min nadhirin min qablika, kau beri peringatan kepada suatu kaum yang tidak pernah datang rasul kepada mereka, maksudnya seluruh umat manusia. Maksudnya apa? Maksudnya setelah rusaknya mereka belum ada lagi rasul yang diutus. Rasul yang diutus. Yang terakhir adalah Nabi Isa. Yang terakhir sebelum rusak adalah Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam wafat sekitar tahun 30 Masehi dan Rasulullah SAW dilahirkan sekitar 571 atau 500 lebih Masehi. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 500 tahun. Di tengah jarak tersebut terjadi kerusakan di alam semesta. Sebenarnya dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, Inna Allaha nadhara ila ahlil ard, famakatahum ajamahum wa arabahum, illa baqaya min ahlil kitab. Kata Nabi SAW, Allah memandang kepada penghuni bumi. Dan Allah murka kepada mereka. Baik yang Arab maupun non-Arab. Kecuali segelintir dari ahlul kitab yang masih berpegang dengan ajaran tauhid. Ya. Tapi intinya pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah pendapat ini, bahwasanya kaum di sini maksudnya adalah Arab. Kaum di sini maksudnya adalah Arab, ya. Kenapa dikhususkan penyebutan mereka Arab, ya? Jadi mereka sedang benar-benar dalam kerusakan, baik moral, baik agama. Jadi Nabi diutus suatu kaum yang benar-benar rusak, ya. Mereka lagi butuh-butuhnya kepada Rasul untuk memberi hidayah kepada mereka. Makanya Allah mengatakan, la'allahum yahtadun, semoga mereka dapat petunjuk. Dapat hidayah. Ya. Karena mereka sedang benar-benar dalam kegelapan. Dari sisi tidak pernah ada Rasul datang kepada mereka. Ya. Beda dengan Yahudi dan Nasara, sudah pernah ada Rasul, mereka punya kitab suci. Mereka punya Taurat, mereka punya Injil, meskipun terjadi penyimpangan, tapi mereka ada nilai-nilai kerasulan yang masih tersisa. Ya. Adapun Arab Quraisy sama sekali tidak pernah ada nabi yang pernah memberi ajaran kepada mereka, dan mereka lagi di puncak-puncak kerusakan, maka mereka butuh datangnya seorang Rasul untuk memberi peringatan kepada mereka. Baik, tolong dihapus.
Tapi kita bacakan sambil menunggu papan tulis dihapus ya. Ayat selanjutnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di apa di antara keduanya, fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Sungguhnya tidak ada seorang pun bagi kalian selain Allah berupa penolong maupun pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian memperhatikan atau mengambil pelajaran? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dan dialah Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata dan Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Baik, kita bahas ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang ada di antara keduanya? Allah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya? Keduanya dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 6 hari. 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Lalu beristiwa di atas arsy. Baik. Perhatikan di sini Allah menyebutkan tentang keagungannya sebagai Tuhan. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu di antara keduanya, langit dan bumi, apa yang di antara keduanya itu perkara yang sangat banyak dalam waktu 6 hari. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa tidak sekejap ya? Kenapa harus 6 hari ya? Ditanyakan oleh sebagian orang. Jawabannya bahwasanya Allah mampu menciptakan segalanya dalam sekejap ya. Allah mampu menciptakan segalanya dalam sekejap. Akan tetapi Allah menciptakan dengan cara yang Allah kehendaki. Dengan cara yang Allah kehendaki dengan sebab-sebab tertentu, ya. Sebab-sebab tertentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh ya. Contohnya seperti Allah bisa menciptakan kita semua ini tanpa adanya proses pernikahan. Tetapi saya dan Anda, para pemirsa semuanya, ada di atas alam semesta ini dengan adanya proses pernikahan. Orang tua kita bertemu di pernikahan. Kalau Allah ingin mengatakan kun fayakun, semua jadi, bumi berserta isinya langsung jadi tanpa harus melalui jadi anak langsung besar. Allah mampu, tapi semua ada hikmah. Kita nggak tahu kenapa Allah melakukan demikian. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sama, bukankah di akhirat Allah bisa menciptakan bidadari tanpa dari kecil ya? Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba. Kami ciptakan bidadari langsung besar, langsung dewasa, ya. Langsung indah tanpa harus melalui masa kecil, bayi dalam perut seorang wanita keluar kemudian ingusan dan yang lain, enggak. Langsung jadi wanita yang sempurna, yang indah. Allah mampu. Allah menciptakan Adam alaihissalam ya, langsung dengan kedua tangan Allah Adam diciptakan tanpa harus ada ayah dan ibu, Allah mampu. Tapi semuanya itu ada proses yang Allah kehendaki, di baliknya ada hikmahnya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu singkat mampu, tapi kenapa Allah menciptakan 6 hari? Kata para ulama,
Ya, di antaranya mereka berusaha mencari hikmah bahwasanya dengan proses tersebut malaikat melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini, disaksikan oleh para malaikat. Ya. Sehingga mereka tahu bahwasanya Tuhan mereka ini Maha Agung. Sehingga tidak terbetik bahwasanya terjadi dengan tiba-tiba, ya. Tetapi semuanya diciptakan dengan proses satu persatu agar disaksikan oleh malaikat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar Allah menjelaskan bahwasanya Allah menjalankan sunnatullah dengan sebab dan akibat. Ini di antara dijelaskan oleh para ulama. Jangan terbit dalam benak kita, apakah Allah tidak mampu ciptakan dalam waktu 5 hari? Mampu. Tapi semuanya ada hikmah yang Allah kehendaki. Summa stawa 'alal arsy, setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Ini tentunya pembahasan yang panjang, tapi akidah Ahlussunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Ini perhatikan ada summa, ya. Artinya kemudian atau lalu. Atau lalu, ya. Kalau kita artikan istiwa dengan istilah, ya. Kalau kita artikan istiwa, ahlul bid'ah, ya. Mereka mengatakan istiwa, seperti saya sudah nukilkan, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan istawa atau istiwa atau istawa sama dengan istaula. Istaula sama dengan artinya menguasai. Ya. Seandainya kita mengartikan istawa dengan menguasai, ya, maka kalau kita artikan coba, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai arsy. Kalau ini kita katakan menguasai, repot. Berarti kelazimannya sebelum itu arsy belum dikuasai. Berarti sebelum itu arsy belum dikuasai. Repot. Oleh karenanya kalau kita mau artikan istawa dengan istaula menguasai, maka seakan-akan arsy sebelumnya belum dikuasai Allah, dan ini berbahaya, berarti ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka maksa, mereka mengatakan istawa artinya menguasai, ada pun summa, ya, artinya dan, bukan lalu, ya. Tapi ini semua ini ditakwil, repot, dua-duanya ditakwil. Alhamdulillah akidah Ahlussunnah mudah, yang mudah bahwasanya Allah menguasai langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, apa di antara keduanya, kemudian Allah beristawa di atas arsy, yaitu Allah berada di atas arsy, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, malakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Tidak ada bagi kalian, ya, tidak ada bagi kalian selain Allah, ya, wali, penolong, wali maksudnya penolong, kemudian syafi', pemberi syafaat, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah jelaskan, yang kalian sembah, karena orang-orang musyrikin, mereka menyembah, kaum musyrikin, mereka menyembah apa? Kaum musyrikin, mereka menyembah berhala. Yang mereka yakini itu berhala-berhala orang soleh. Apa fungsi berhala tersebut? Sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat. Makanya ketika Abu Sufyan menang dalam perang Uhud, dia berkata kepada kaum muslimin, lanal uzza wala uzza lakum, kami punya berhala Uzza, ya, penolong kami, ya. Ya. Adapun kalian tidak ada Uzza. Maka sahabat menjawab, Allahu maulana wala maula lakum, Allah penolong kami, tidak ada penolong bagi kalian. Jadi mereka meyakini berhala mereka itu bukan pencipta alam semesta, tetapi sebagai penolong mereka di sisi Allah, atau sebagai pemberi syafaat. Haula'i syufa'auna indallah. Para sembahan-sembahan itulah pemberi syafaat di sisi kami. Maka Allah bantah. Ya. Allah mengatakan tidak ada bagi kalian wali, tidak ada bagi kalian beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Tidak ada bagi kalian wahai orang musyrikin, maka janganlah kalian menyembah berhala-berhala kalian. Afala tatadzakkarun. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Tidak mengambil pelajaran. Apakah sembahan kalian seperti yang Allah sifatkan tentang dirinya? Tentunya tidak. Tidak pantas untuk disembah. Kemudian setelah itu Allah berfirman, yudabbirul amra.
minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur urusan, Allah mengatur urusan. Urusan sini banyak banget ya. Urusan dari langit, dari atas maksudnya, ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, lalu naik kembali, lalu urusan tersebut naik kembali ilaihi, kepada Allah. Di hari yang ukurannya 1000 tahun. Di hari yang ukurannya 1000 tahun dari yang kalian hitung. Apa maksud ayat ini? Baik. Sini, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan ya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Dia yang berhak untuk disembah, tidak boleh ada kesyirikan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dari atas arsy yudabbirul amr. Allah mengatur urusan. Semua yang dibawa diatur oleh Allah. Allah di atas arsy sendirian, tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia maha besar, Dia maha agung. Semua alam semesta kecil. Dan Allah mengatur meskipun Dia di atas dengan keagungannya, semua yang di bawahnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur segala urusan. Ya. Segala urusan. Urusan banyak sekali mau diatur. Ya. Di bawah, di alam semesta. Ya. Bagaimana urusan syariah, bagaimana urusan qadariyah, urusan masalah takdir, bagaimana ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang diberi rezeki, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang menikah, ada yang cerai, ada yang makan, ada yang kelaparan, ada banyak sekali urusan di alam semesta ini. Belum itu manusia, belum hewan ini, hewan anu, belum pohon ini, belum gunung ini, urusan seabrek-abrek urusan manusia semuanya Allah atur dan Dia di atas arsy. Menunjukkan keagungannya. Tidak ada bersama Allah di atas arsy. Allah sendirian di atas arsy. Ya. Minas sama, dari atas ke bumi. Semua yang dari langit ke bumi semua diatur oleh Allah. Semua malaikat-malaikatnya sampai semua jin-jin semua yang atur Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ingin menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian mau menyembah wali-wali, mau menyembah mayat-mayat, ngatur apa mereka? Ya, apa yang mereka atur? Menyembah nabi, apa yang diatur oleh nabi? Ya. Menyembah Nabi Isa, menyembah Nabi Muhammad SAW, apa yang diatur oleh mereka? Menyembah malaikat, apa yang diatur oleh malaikat? Cuma sebagian aja yang diatur, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta, di luar alam semesta, di atas arsy Allah mengatur semuanya dari langit sampai ke bumi. Setelah itu dilaporkan ke atas, summa ya'ruju ilaihi. Semua itu terjadi, ada laporannya. Malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari di sini kata para ulama maksudnya pada waktu, ya. Di hari maksudnya di waktu. Karena orang Arab menyebutkan hari maksudnya waktu. Di waktu yang ukurannya 1000 tahun dari yang kalian hitung. Artinya Allah menjelaskan tentang ini, kalau yang ngurus manusia butuh waktu yang sangat panjang banget ya. Turun ke bawah dari langit ke-7, kemudian turun ke bawah, ngatur, kemudian berapa jaraknya, mungkin entah jutaan, berapa entah tidak bisa dihitung, kemudian balik lagi, ribu-ribu tahun tidak bisa dikerjakan. Tapi di sisi Allah itu mudah, Allah kerjakan aturan semua dalam sekejap. Ya. Ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di tentang tafsir ayat ini ya. Diisyaratkan juga oleh Al-Alusi ya. Jadi inilah ayat yang menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy mengatur segalanya. Dia maha tinggi di atas segalanya dan Dia maha mengetahui segala sesuatu dan semuanya di bawah perintah Allah, semuanya di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam urusan mengurus hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong dihapus. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim." Ayat yang ke-6 yang demikian itu
ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Tuhan tersebut Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang dia memperindah segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah perindah. Allah indahkan segala ciptaannya. Wa bada'a khalqal insan min tin. Kemudian Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan keturunannya min sulalatin mim ma'in mahin. Dari saripati air mani yang hina. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan air mani yang hina tadi, Allah tak masukkan ke dalam rahim, kemudian Allah sempurnakan, diberi daging, diberi tulang dan seterusnya. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh kepada manusia tersebut. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, namun hanya sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah lanjutkan. Dzalika alimul ghaibi wasyahadati al-azizur rahim alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah fa bada'a khalqal insan min tin. Baik. Setelah Allah menjelaskan tentang keagungan Allah, bagaimana Allah di atas arsy mengatur segala urusan dengan waktu yang singkat, ya, yang kalau menurut kalian ribuan tahun untuk bisa mengerjakan kalian tidak akan mampu. Kata Allah, zalika, itulah, demikian itulah alimul ghaib. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib maupun yang syahadah. Dialah Allah, ya, Tuhan yang harus disembah, tidak ada selainnya, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Syahadah maksudnya yang nampak. Ya. Siapa yang menyamai Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Al-Aziz, yang maha perkasa. Karena enggak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali yang maha perkasa. Ya. Biasanya perhatikan, biasanya Al-Aziz pasangannya Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijak. Maha perkasa lagi maha bijak. Tapi kali ini Allah pasangkan dengan Ar-Rahim, yang maha sayang. Yang maha penyayang. Artinya Allah mengatur itu semua dengan penuh kasih sayang, kayak orang beriman, ya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain Allah mengatur semua dengan kebijakan, Allah juga mengatur semua dengan kasih sayang. Setelah itu Allah sebutkan tentang nikmat kepada manusia. Allah buka dengan firman-Nya, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah." Dialah Allah yang memperindah segala ciptaannya. Ya. Setelah itu Allah sebutkan secara khusus di antara makhluk yang indah tersebut adalah manusia. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tin. Dari tin. Tin maksudnya apa? Tanah tercampur air. Tanah bercampur air. Maksudnya Nabi Adam. Ya. Ini Allah, ahsan ada yang mengartikan atqan, sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Ya. Ahsan ada yang mengartikan dengan atqan. Ya. Maksudnya buat Allah sempurna, ya, sempurna. Ada yang mengartikan dengan ahsan, yaitu mengindahkan. Ini dua-duanya benar karena semua ciptaan Allah sempurna sesuai dengan porsinya. Ya, Allah ciptakan hewan dengan sapi, begitulah sempurnanya seekor sapi. Allah menciptakan rusa, begitulah sempurnanya. Allah ciptakan monyet, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan langit, semua dengan porsinya. Allah ciptakan udara dengan porsinya. Ya. Allah ciptakan laut dengan porsinya. Ya. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti adanya Tuhan. Sehingga alam semesta bisa berjalan dengan serasi, semuanya untuk kepentingan manusia. Sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya dalam tafsir surat Luqman. Ya, semua Allah ciptakan dengan sempurna. Udara saja, udara, ya. Allah berikan oksigen, ya, dengan ukurannya yang tertentu. Ya. Kalau seandainya kita butuh oksigen, tapi seandainya oksigen sangat banyak, bahaya, kita bakar sedikit meledak. Bukan banyak terjadi ledakan kalau oksigen dari
dari gas keluar, kemudian terjadi ledakan ya. Kita butuh oksigen, tapi oksigen Allah kasih kadar sekian. Di samping ada unsur-unsur yang lain. Ini yang atur semuanya siapa? Allah. Allah atur semua dengan sempurna. Maka setiap makhluk yang kita lihat sempurna. Setiap makhluk yang kita lihat sempurna. Setiap yang Allah bikin sempurna. Makanya Allah mengatakan alladzi ahsana, yang mengartikan atqan. Allah menyempurnakan segala ciptaannya. Sebenarnya Allah mengatakan maksudnya indah. Ya, semua yang Allah ciptakan indah. Ya. Hewan begitu indahnya, manusia dengan begitu indahnya, gunung dengan begitu indahnya, lautan dengan begitu indahnya, hewan-hewan begitu banyak begitu indahnya, pohon-pohon dengan begitu indahnya, bagaimana matahari terbit begitu indahnya, bagaimana matahari terbenam begitu indahnya. Ini semua menunjukkan ada Tuhan. Makanya di antara dalil adanya itu adalah dalil tahsin, ya, atau makhluk adalah hasan, indah. Karena kalau menurut logika orang-orang ateis, ya semua terjadi dengan tanpa sebab, terjadi dengan sendirinya. Nah, kalau kita mengikuti logika orang ateis, sesuatu terjadi dengan sendirinya, berarti tanpa ada tujuan. Kalau ada tanpa tujuan, harusnya terjadi amburadul. Amburadul, tidak ada yang indah. Kenapa ini bisa indah? Kenapa pohon bisa indah? Kenapa bisa lautan bisa indah? Bisa dengan serasi? Ini pasti ada yang bikin. Pasti ada yang bikin. Kalau tidak ada Tuhan, terjadi dengan sendirinya, nggak ada tujuan. Keindahan adalah salah satu tujuan. Ya, berarti Tuhan ada yang menciptakan dengan tujuan. Kemudian Allah sebutkan tentang manusia. Wa bada'a khalqal insan min tin. Ya. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya, yaitu kita ini, keturunan Adam, dari saripati air yang hina, dari saripati air mani yang hina, ya, yang kotor, yang kita jijik. Ya. Jadi Allah sebutkan di antara nikmat Allah ciptakan manusia, manusia diciptakan semua makhluk Allah ciptakan dengan sempurna, di antara yang sempurna adalah manusia. Ya, bahkan Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat indah. Dari tin, ini Adam alaihissalam. Kemudian kami ciptakan dari keturunannya yaitu kita dari min sulalatin min ma'in mahin. Sulalah saripati. Perhatikan saripati. Sebagian ulama mengatakan saripati maksudnya tidak semua air mani ya menjadi manusia ya. Hanya sebagian dari sekian juta sel mani, hanya mungkin satu yang kemudian berhasil menembus ovum, kemudian terjadi pembuahan. Ya. Kemudian Allah mengatakan air mani yang hina, ya. Hina karena keluar dari tempat yang hina, kemudian jijik bercampur dengan ovum wanita, ya. Maka seorang jangan sombong, ya. Karena diciptakan dari mima'in dafiq, dari air mani yang keluar terpancarkan dari air mani yang hina, ya. Makanya ada cerita tatkala ada seorang bertemu dengan seorang ulama, seorang pejabat, dia mengatakan, "Tidak tahukah kamu siapa saya?" Maka ulama tersebut mengatakan, "Saya tahu, kamu adalah makhluk yang tercipta dari manusia makhluk yang tercipta dari benda yang hina, air mani, yang keluar dari saluran kencing yang juga hina, ya. Kalau mati jadi bangkai yang busuk, sementara kau sedang hidup sekarang dalam perutmu ada kotoran yang busuk. Itulah hakikat dirimu, ya." Padahal tadi mau ditunjukkan, kau nggak tahu siapa saya. Kata ulama tersebut, saya tahu siapa kamu. Kau terbuat dari air mani yang hina. Tsumma ja'ala nasla min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Min ruhihi. Kemudian Allah sempurnakan. Sempurnakan maksudnya gimana? Yaitu dari air mani, kemudian Allah masukkan dalam rahim, kemudian Allah jadikan tulang, jadikan semuanya tubuhnya. Setelah itu Allah tiupkan ruh, ya. Malaikat Allah kirim untuk meniupkan ruh yang Allah ciptakan. Miruhi wa ja'ala wa ja'alakum sama wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati, namun hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Ya, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita berbuat syirik kepada Allah. Allah yang di atas arsy mengatur segalanya. Dialah yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Dialah yang aziz, maha perkasa dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Dialah yang menciptakan manusia. Lantas kenapa kita menyembah makhluk yang tidak bisa apa-apa, yang diatur, yang mati, yang dulunya tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah jadi tulang belulang dalam alam barzakh kemudian kita sembah-sembah, maka tidak pantas hendaknya kita berfikir afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari ini semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Materi yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif dan kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Dari seorang hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di masyarakat kami ada amalan-amalan tertentu dengan membacakan surat sajdah dengan bilangan-bilangan tertentu untuk mendapatkan hajat-hajat tertentu. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman salafus saleh terhadap hal ini? Terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Jazakallah khairan. Wallahu taala alam bisawab. Saya tidak menemukan adanya dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut ya. Memang ada riwayat-riwayat yang dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Tetapi untuk riwayat seperti ini kalau dibaca sekian-sekian kali akan bisa begini-begini, untuk surat As-Sajdah saya pun belum menemukan ya. Sepertinya entah itu ada hadisnya atau tidak, kalaupun ada sepertinya hadis yang dhaif, karena kalau dia sahih akan disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku tafsir mereka. Tetapi saya tidak membaca hadis-hadis tersebut ketika membaca buku-buku tafsir. Wallahu a'lam bishawab, sebaiknya kita tinggalkan amalan-amalan tersebut yang tidak ada dalilnya. Terima kasih, kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang disampaikan. Kemudian berikutnya dari ikhwatal Islam, kami mohon maaf Ustaz karena sudah tiba saatnya adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, maka kami berikan kesempatan untuk Ustaz menutup atau memberikan ikhtitam dari kajian ilmiah kita. Tafadhol Ustaz. Demikian para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, hendaknya kita terus semangat untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelipur hati kita, pelipur obat bagi penyakit hati kita. Disitulah kebahagiaan yang kita raih. Semakin orang dekat dengan Al-Quran, maka semakin dia akan bahagia. Ya, Allah akan berikan kebahagiaan baginya. Maka terus semangat untuk belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk bertemu Allah di hari esok. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para pemirsa Roja seluruhnya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.